Oke, halo semuanya, selamat malam, Clubbers. Apa kabar? Saya Apung, saya CEO dari Club.id, akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang memang kami selenggarakan dari Club.id dan juga Growth Center by Kompas Gramedia. Club merupakan platform media online yang memang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia untuk mengembangkan diri dan karirnya. Growth Center dari Kompas Gramedia itu terdiri dari berbagai praktisi di bidang HR yang ingin membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Ready Set Rise kami laksanakan kurang lebih 4 hari dari tanggal 30 September sampai 3 Oktober 2020, bertujuan untuk memberikan semangat kepada kamu dalam menghadapi kegalauan dan kebingungan dari situasi saat ini, yang penuh ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Terutama karena kan kita sekarang lagi ada pandemi ya, karena COVID-19, kami juga sadar banyak sekali mungkin teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan, either mencari pekerjaan baru atau sedang mencari pekerjaan antara. Jadinya selain rangkaian webinar ini, kami juga memiliki berbagai paket pembelajaran, ada 9 paket pembelajaran teman-teman dengan harga spesial, dan juga kita membantu misalnya teman-teman ada yang ingin mencari pekerjaan, kami ada kurang lebih 200 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di Indonesia. Kami harapkan Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk membantu kamu start stronger, do better, go further, bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah mungkin kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundations dan juga Pegadaian sebagai sponsor utama. Tidak lupa terhadap media partner kami, kompas.com dan juga kompas.id, dan semua pihak yang memang mendukung terlaksananya event ini, Ready Set Rise. Jangan lupa teman-teman untuk mengunjungi website dan media sosial dari Tanoto Foundation untuk info lebih lengkap mengenai kegiatan Tanoto Foundation. Nah, mungkin sebelum saya mulai, teman-teman ya, saya mau tes 3 fitur utama yang ada di webinar kali ini. Jadi ada fitur raise hand, ada fitur chat, dan juga ada fitur Q&A. Nah, kalau boleh saya mau coba tes dulu, bisa raise hand nggak teman-teman, supaya saya bisa lihat ini tuh teman-teman asalnya dari mana atau sibuk ngapain. Bisa raise hand kalau misalnya untuk tahu teman-teman ini udah ready atau belum. Aman, oke. Mas Andika, oke, dari Jogja, ada Jakarta, Tangerang, yang paling jauh nih, pengen tahu dari mana nih? Oh, ada yang dari Pekanbaru, Sumatera, Malang, Bekasi. Oh, ada yang dari ada yang dari Dumai, Bali. Oh, Sulawesi, Kendari. Oh, Makassar, ada yang dari Makassar. Aceh. Oh, wow. Jadi ada yang dari Aceh, memang udah ada di sini. Oke. Nah, itu dari Tarakan. Terima kasih dari Tarakan, Aceh, tadi dari Kendari. Jadi hampir dari penjuru Indonesia nih ya. Palu, Batam juga. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya pribadi sebagai CEO dari Club.id berterima kasih atas, ada yang dari Jakarta tentunya. Dari Mas Ratulangi, oke. Jambi, oke. Nah, kami dari segenap tim di Club.id berterima kasih sekali karena banyak sekali ya dari seluruh Indonesia sudah berkesempatan hadir hari ini, dan tentunya kita hari ini akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, Be the Next Indonesia Future Leader. Siapa sih yang mau jadi pemimpin gitu ya? Dan kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih kemampuan yang harus dikembangkan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Apa sih arti dari pemimpin dan kepemimpinan? Future leader sebenarnya itu kan harus menginspirasi. Tapi bagaimana sih caranya menginspirasi?
Nah, kami harapkan nanti dari pembicaraan hari ini kita bisa tahu banyak mengenai itu dari speaker kami yang sangat-sangat aku nggak tahu nih, mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya tentang beliau. Jadi hari ini kita ada Pak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, apa kabar Pak? Halo, baik Mas Apung, selamat Baik, malam. baik. Oke, malam Pak. Terima kasih Pak udah mau hadir Pak di ini sesi pamungkas loh Pak, by the way. Jadi ini sesi Oh, penutup kita, and we're very honored karena mungkin juga teman-teman udah tahu Pak Arsyad by the way umurnya ada 50 tahun ya. Cuma nggak kelihatan kayak umur 50 ya Pak. Saya mikir waduh, baru thank umur you. 35 Pak. Pengennya muda terus tuh. Pengennya muda terus ya Pak. Jadi beliau adalah Presiden Direktur dari Indica Energy, salah satu leading integrated energy company di Indonesia. Dan yang keren nih, teman-teman, dia ini pemimpin udah levelnya global. Kenapa? Karena dia udah dapetin penghargaan dari World Economic Forum di tahun 2011 sebagai Young Global Leaders dan juga Best Executive di Indonesia tahun 2010 oleh Asia Money. Dan yang menarik, selain aktif di bisnis, Pak Arsyad juga sangat aktif di aktivitas sosial ya Pak. Jadi ada Yayasan Indica Foundation, kemudian beliau juga aktif di Indo Relawan dan juga Yayasan Cinta Anak Bangsa. Jadi quite balance view antara bisnis, mencari uang, dan juga bagaimana uang itu bisa dipergunakan untuk membantu orang-orang di sekitar. Nah mungkin saya nggak perlu lama-lama lagi, teman-teman, Pak Arsyad juga pasti ingin benar-benar memperkenalkan juga berbicara dengan teman-teman sekalian. Saya persilakan Pak Arsyad untuk memulai sesinya Pak. Atau ada yang mau disampaikan dulu Pak? Silakan Pak. Yes, thank you. First of all, thank you Mas Apung dan juga the organizer. Thank you so much. Dan juga kepada teman-teman semua yang pada malam hari ini, biasanya kalau yang udah malam-malam ini udah pamungkas yang terakhir, kadang-kadang juga udah pada capek mungkin. Tapi thank you. Terima kasih udah bisa hadir. Walaupun memang through through the internet. Jadi temu muka tapi secara digital. And ini juga I'm still getting used to this, teman-teman. Mas Apung juga karena masih gaptek gitu kan, jadi kelihatannya muda tapi sudah tua. Jadi sebetulnya kalau bicara teknologi agak gaptek. Terus yang pertama, yang kedua juga saya mau ini juga kalau ngomongnya agak ini karena ini tua-tua akhirnya dipasang braces. Jadi kadang-kadang giginya agak ini. Jadi sorry, ini banyak minta maafnya dulu sebelum jalan. Nah, tapi again, thank you. And maybe untuk bicara leadership ya, let me just perhaps kalau boleh saya do some presentation sedikit, yang dimana kita mulai dengan apa yang ada kita hadapi sekarang. So sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Please next. Nah, sekarang ini dunia ini sedang diuji. Indonesia juga. Dan yang paling kalau kita lihat keadaan pada saat hari ini, seperti Mas Ipung tadi katakan bahwa we are dalam konteks turmoil. Gitu kan. Kita ada dalam krisis, namanya krisis kesehatan. Tapi juga yang kita sayangkan apa yang telah terjadi di COVID-19 ini adalah peningkatan angka kemiskinan kita. Bayangkan saja, angka kemiskinan kita itu meningkat secara drastis. Bayangkan ada kurang lebih 1,7 juta orang miskin yang baru. Dan ini sangat menyedihkan. Yang terdampak dengan yang namanya COVID-19 ini. Yang saya katakan musuh yang misterius. Dan dari situ kehidupan juga sekarang seperti teman-teman juga mengetahui bahwa kita ini dalam krisis selain kesehatan juga sudah krisis ekonomi. Nah, yang juga menjadi ini adalah juga krisis sosial. Kenapa? Seperti yang tadi katakan, angka kemiskinan kita juga begitu naik, begitu cepat. Bayangkan, 10 tahun kerja keras bisa hilang seketika. Jadi memang yang kita hadapi ini memang pengujian yang sangat-sangat diuji. Nah, dengan begitu, apapun yang kita ini kan memang kesehatan adalah prioritas. Namun kita harus
terus mencari berpikiran sangat positif terhadap bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin di dalam keadaan krisis yang seperti pada saat ini yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah manusia mungkin. Next. Jadi saya katakan kalau orang-orang bilang is a new normal, saya bilang saya nggak setuju dengan kata new normal. Saya bilang saya lebih suka dengan kata-kata new reality. Saya bilang. Kenapa? Saya bilang ini ya, kalau berarti adalah suatu realitas baru, realitas yang harus kita hadapi dan kita terima. Karena kalau kita tidak bisa menerima, kita nggak akan peaceful to ourselves. Nah, jadi dengan itu saya mengatakan it is a new reality. Ini realitas yang baru yang harus kita bisa beradaptasi terhadap hal ini. Dan kita harus bisa menyesuaikannya. Apalagi sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa. Gitu. Itulah makanya saya katakan the new reality. Jadi walaupun memang ada harapan vaksin, ada harapan bahwa kita ini sebentar lagi ada vaksin, ada yang lain-lain, obat-obat, namun kita juga mesti realistis bahwa ya berapa lama juga proses daripada nantinya suaranya kurang besar ya. Lalu, nggak Pak, oke kok Pak. Udah oke kok, very loud and clear Pak. Oke. Jadi nah dengan begini saya bilang kalau walaupun adanya nanti vaksin dan lain-lain, kita harus juga bisa menerima bahwa kita akan hidup dengan virus ini. Oke. Dengan itu kita harus beradaptasi dalam proses. Sebagai pemimpin harus bisa melakukan tersebut. Nah, inilah the new reality yang memang kita harus hadapi. Next. Nah, saya mengatakan, saya selalu bilang positif. Makanya saya katakan positif, positif, positif. Seperti yang Mahatma Gandhi dikatakan di sini. Keep your thought positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny. Nah, jadi we have to be positive. Kita harus terus berpikiran mengatakan semua itu positif. Dengan demikian, kita mendapatkan suatu positive energy dan apapun yang kita kerjakan bisa menjadi sangat-sangat positif. Jadi, itulah yang saya ingin katakan bahwa dalam keadaan demi ini kita harus tetap positif. Nah, mungkin next. Nah, baru saya mungkin beranjak kepada yang kata-kata leadership. Gitu. Nah, leadership itu buat saya Mas, kelihatannya mungkin ada yang suaranya kurang ini ya. Volumenya mereka ada message pada mengatakan volumenya kurang Mas bagus. Andri ini ya kurang bagus ya. Mungkin tapi ada yang bilang suaranya lumayan jelas kok. Gitu ya? Iya, saya jelas sih Pak. Sangat jelas. Mungkin Mas Andri bisa dicek. Iya, sorry. Oke, so makasih Pak. Balik kepada ini ya saya baru beranjak kepada sekarang yang leadership nih gitu kan. Nah, leadership ini saya bilang bahwa kita itu setiap pemimpin dibentuk melalui suatu proses kehidupan. Jadi contohnya saya ini terbentuk diri saya sejak saya lahir, bagaimana pada waktu itu, waktu umur saya 10 tahun, 10 tahun, orang tua saya menyekolahkan saya. Waktu itu kebetulan memang ayah dan ibu bilang ditaruh di Singapura saya pada waktu itu. Tapi umur 10 tahun tinggal di rumah orang Arab pada waktu itu karena saya harus belajar ngaji katanya ya, supaya jangan lupa dengan agama, saya melakukan hal itu. Nah, dari situ saya dari umur 10 tahun itu tinggal dengan keluarga ini. Sampai terus beranjak umur 15,
saya keluar. Di Singapura pun saya ketemu dengan berbagai macam-macam orang. Misalnya saya ketemu dengan orang India, orang Cina, saya harus belajar bahasa Inggris. Jadi itu proses yang saya alami dari umur 9-10 sampai dengan umur 15. Terus ayah saya bilang lagi, Chad, saya bilang, you mesti berangkat lagi. Mana? Dimasukin di asrama. Sekolahnya semi tentara pada waktu itu. Saya tinggal di asrama. Di situ juga ketemu lagi bermacam-macam you can say different from all over the world. Ada yang dari Afrika, dari Cina, ada orang Amerika sendiri. Nah, proses ini dalam kehidupan saya contohnya itu juga membentuk diri saya. Membentuk diri saya. Jadi leadership, saya selalu orang mengatakan leadership ini siapa? Mana yang kita jangan ikut. Kita boleh belajar tentang leadership. Tapi at the end of the day, leadership kita itu ada di diri kita sendiri. Kita bisa membentuk leadership sendiri. Itulah baru yang namanya leadership. Nah, next. Ki, tolong Ki, next slide Ki. Halo. Nah, dari sini saya ingin membawa bahwa leadership sebelumnya, bahwa yang saya katakan tadi leadership itu, saya percaya dengan ini suatu proses kehidupan saya juga yang saya akhirnya merasa apa yang saya perlu sharing ya gitu. Terus dengan itu saya keluar dengan namanya asa. Asa itu kan sama dengan harapan ya. Kalau putus asa itu kan putus harapan gitu kan. Nah ini asa, harapan. Nah, kenapa harapan? Saya merasa bahwa kita ini sebagai pemimpin yang harus selalu memberikan harapan. Memberikan harapan kepada dirinya sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Subordinates kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sebagai seorang leader ya, tambah lama when you step up the ladders, sampai puncak-puncak pimpinan, tambah lama tuh tambah lonely. Very lonely. It's very lonely on the top gitu. Nah, jadi disinilah makanya saya mengatakan kita sendiri sebagai seorang leader harus bisa memberikan kepada kita harapan pada diri kita. Selain tadi, kita juga memberikan harapan kepada subordinate kita. Karena mereka harus diberikan harapan. Harapan itu actually is become happiness. Gitu. It is happiness. Gitu. Nah, coba contoh, I have a quote dari seorang juga, I think a great entrepreneur dari China. Next. Ini kata Jack Ma, the founder of Alibaba. Your job is to make your team happy. If they're happy, the company is happy. Happy leaders are effective leaders. That's Jack Ma. Jadi memang tadi saya mulai beranjak bahwa dalam keadaan apapun kita harus berpikir positif, apalagi seorang pemimpin harus bisa memberikan harapan pada diri kita sendiri dan juga kepada subordinate kita yang dimana seperti katakan ini, we are giving happiness to ourselves and to the people. That's what I say, pemimpin asa. Nah, mari kita bahas apa yang saya maksud dengan sebagai pemimpin asa. Seperti asa yang saya katakan tadi, asa itu adalah harapan, is hope. Nah, ASA itu stand for, A-nya itu authenticity. S-nya spirituality. Dan A satu lagi, dulunya saya tulis ada adaptif. Akhirnya saya rubah menjadi agility karena saya rasa the right word is lebih agility is a better word gitu ya. Jadi ASA, hope, asa. Nah, let me coba bicara tentang satu persatu gitu ya. Dengan pertama mengenai authenticity. Apa sih authenticity itu? Gitu kan ya. Nah, authenticity ini kita itu harus bisa menjadi otentik, yaitu orang yang perlu yang saya bilang tadi, be yourself. Kalau kita itu asli, ya, being ourselves, ya kan, itu benar-benar nanti kita bisa menyerap apapun yang positif. Ya. Jadi
Kedengaran suaranya hilang ya? Tadi agak Is it okay? sedikit dikit. Ya, sekarang udah oke, Pak. Tadi agak kecil dikit. Udah oke. Oh, let me just mungkin saya pakai ini aja ya, pakai apa? Sorry nih. Gaptek saya pakai ya, nggak usah pakai ini nih. Is it better dong? Oke. Now is Let me better, Pak. just put. Is better. Oke. Pakai ini deh. Halo? Kalau begini lebih better nggak? Is it better? Sebelumnya sih, Pak, sebenarnya lebih jelas tadi ya. Halo? Lebih jelas ya? Oke. Iya. Oke. Nah, yang ini Oke, lebih this jelas, is Pak. better ya. Oke. Iya, this is better. Oke. Nah, jadi ini ya being yourself tadi saya katakan kan. Nah, authenticity itu adalah being yourself. Janganlah kita ini ingin menjadi seseorang yang lain. Be ourselves, be authentic, menjadi orisinil gitu. Jadi supaya benar-benar apa namanya? Karena saya bilang kita jangan takut bahwa semuanya itu, bahwa kehidupan kita itu membentuk diri kita yang seperti saya katakan tadi. Ya. Nah, di sini being authentic juga kadang-kadang nih kata-katanya adalah harus bisa vulnerable. Being vulnerable itu adalah at the lowest part of yourself ya. Nah, di situ barulah Anda bisa mengerti who you are. Ya. Because to be able to lead people, you must be able to lead yourself. Untuk to lead yourself, you have to know yourself first. Karena kalau nggak tahu diri sendiri bagaimana kita bisa mengetahui apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Dan Tuhan itu maha ini kok, bahwa kita tuh pasti ada kekuatan, tapi juga pasti ada kelemahan. Ya. Nah, yang kita harus bisa melihat pada diri kita adalah bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita. Kita lihat kelemahan kita. Nah, kelemahan kita ini bagaimana bisa mengisinya. Tapi tadi, nggak perlu kita pretending to be someone else. Karena itu yang saya selalu melihat, trying to be someone else. Terus saya lihat belajar dengan leadership gitu ya. Akhirnya mengikuti, mau jadi si A, si B, si C. No, be yourself. Be yourself. Nah, itu saya belajar ini waktu itu kebetulan saya next authenticity ini salah satunya very interesting. I learned it from this guy. Okay, his name is Bill George. He write this book namanya True North. Saya sih suggest that if you ada waktu beli deh. Di sini dia bilang the best selling authors of authentic leadership, ya kan? Waktu itu kebetulan I was very fortunate karena saya waktu itu I became young global leaders. Waktu saya menjadi young global leaders kebetulan disekolahin. Akhirnya tuh saya disekolahin, alhamdulillah dibayarin gitu kan ya. Keren banget Pak, by the way, Pak. Masuklah ke waktu itu di Harvard. Di Harvard. Nah, and one of the professor in Harvard itu namanya si Bill George ini. Nah, kebetulan yang bayar sekolahnya dia juga, si Bill George ini. This guy, this billionaire, right? Jadi, apa namanya? Buku ini, dia bilang baca buku ini, namanya True North, dan ada do some exercises. Kuncinya adalah apa dikatakan di sini adalah for your heart. Ya, kuncinya di sini adalah dia mengatakan seperti yang namanya kompas. Bahkan dikatakan True North. True North. Hati nurani gitu ya Pak, mungkin ya Pak. Hati nurani gitu maksudnya. Hati nurani. Oke. Yes, being hati nurani ini sendiri kita. Nah, disitulah kita dibawa untuk being supaya benar-benar vulnerable dulu. Kita mikirkan, ya kan, sampai memikirkan istilahnya want to be remembered by waktu you meninggal, gitu kan. Those are things ya, apa namanya, yang mana membuat diri kita bahwa itulah baru the call of us being a true leaders. Jadi, I think it's a very interesting book. Kalau mau dibaca, is very good karena tadi bicara True North. Karena being authentic, bayangin lu bicara apa? Authenticity aja bisa 1 semester kali, ya kan? Because because really there's a lot of things to be authentic, gitu kan. Yeah. Tadi membuka diri dulu. Karena kalau kita nggak mau kenal diri kita sendiri, bagaimana kita mau memimpin diri kita sendiri, akhirnya memimpin orang lain. Okay. So authenticity. Yang
next. Kedua, yang saya katakan tadi spirituality kan, A-nya tadi authenticity, kedua spirituality. Nah, spirituality ini saya mau mengajak bahwa kita ingat kepada pencipta, ya pada Tuhan yang Maha Esa, yang memberi dan mengikuti jejak ajarannya. Karena bukan apa? I think it's very important. Kadang orang to mix leadership dengan spirituality, karena orang bertanya mesti gitu ya. No, I believe that the belief of God gitu, Tuhan yang Maha Esa, bring that jadi itu membawa spirituality kita. And when I say about spirituality, is about nilai-nilai kehidupan. It's the belief that leaders must have its own values. Apa sih the values of us? Karena waktu misalnya contoh, apapun yang kita lakukan di dalam suatu buat perusahaan ataupun apapun, saya percaya bahwa I think we've talked about this before ya, bahwa I believe bahwa the foundation of any organization itu adalah values. Is key. Jadi mau membentuk sebuah perusahaan, kita sepakati dulu values-nya kayak apa, supaya insannya, manusianya itu dibentuk dengan values itu. And the values itu datang dari seorang leaders yang dia share, yang dia bawa, dan itu menjadi suatu continuous process. Kenapa? Karena you have to be able to make sure that the values are there. Gitu. Ya. Nah, saya memberikan contoh sedikit mengenai values ini. Next, please. No, sorry, this just do one. Ini adalah before that, just want to say that before I come into here. Sebelumnya, sorry. The level of one's spirituality determines the quality of the leadership. Karena tadi saya kembali kepada katakan bahwa values is very important. Let me share Indika's value next, yang mungkin bisa menjadi sharing this, apa yang kita bentuk di dalam apa yang saya bentuk, because this is the foundation. I believe in this, and the leader must believe. Karena itu menjadi values of the leader. Itu yang harus di-share. Nah, itu yang membentuk suatu perusahaan, the identity of the company, of the people. Karena saya percaya sekali perusahaan itu punya dua kapital, punya dua modal. One is human capital, another one is the financial capital. It takes two to tango, saya bilang. Dengan fondasi of values. Ya. Nah, contoh the core values of Indika. Integrity, unity in diversity, teamwork, achievement, social responsibility. Tadi bahwa saya percaya bahwa insan Indika itu harus mempunyai integrity. Ya. Harus ada integritas. Terus kenapa unity in diversity? Saya bilang saya sebetulnya kayak small Indonesia. Kalau di Pancasila itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nama keren Inggrisnya Unity in Diversity. Ya. Why? Saya percaya bahwa unity in diversity contohnya gini. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu harus ada pendapat. Tapi kalau sudah diketok, jalan harus disupport gitu ya. Karena beda pemikiran itu juga bagus. Kita jangan hanya monoton. Jadi dalam rapat istilahnya, people have different opinions. It's fine. Ya kan? It's good. Gitu. Itu menambah kekayaan dalam membuat keputusan. Ya. Jadi besides unity and diversity dalam selain pemikiran, male or female, or different suku, bangsa, agama, is the strength, kekuatan. Jadi I believe in that. So unity and diversity, and then teamwork. Nah, sebetulnya teamwork ini waktu awalnya pikiran tuh gotong royong. Gotong royong, oke. Cuman nyari kata-kata gotong royong apa kolaborasi, teamwork, opo gitu kan. Akhirnya bilang udahlah. Mungkin lebih masuk tuh kata-katanya teamwork. Teamwork. Ya kan? Tapi dari awal itu dari kata gotong royong sebetulnya. So teamwork. Karena ya kan. Terus kenapa jadi orang yang berintegritas punya berbeda suku, berbeda agama segala macam, ya secara united bekerja sama.
When you work together, then I believe in then is the achievement. Ya kan? Achievement itu kenapa saya nggak bikin profit. Karena saya walaupun ini perusahaan gitu. Karena saya berpikir bahwa it's not only profits. All the achievement yang akan terjadi day to day, that's the value yang harus ada juga. Terus yang keempat saya bilang social responsibility. Jangan lupa udah dapat uang, sudah dapat ini, jangan lupa dong, you have to be social responsible sebagai perusahaan. Makanya this is the core values of Indica, and it came to me waktu itu kita buat ini bersama di awal-awal when we actually wanting to do waktu kita created the company at that point of time. Karena tadi balik lagi, I believe bahwa is it important seorang leaders mesti mempunyai kepercayaan values yang dia miliki dan application of that values di dalam setiap perusahaan. Next, agility. Ya. Nah ini kata-kata tadinya saya bilang kata-katanya awal itu adalah bicara adaptif, tapi akhirnya saya bilang agility lebih ini. Karena apalagi jadi contoh, mungkin let me borrow a word, habis ini sebentar ya. Cuman karena agility itu benar-benar saya mengatakan ada being adaptif, tapi juga inovatif gitu kan ya. Nah ini semua tuh agility gitu kan. Tapi, nah apalagi dengan dunia semacam ini sekarang. Dulu ya kita bicara business plan. Itu 5 tahun mungkin kita setiap tahunnya ada namanya kita improve setiap tahun gitu kan ya, kita rubah sedikit-sedikit. Coba sekarang Tahunan, Bang. Bukan tahunan lagi, bisa bulanan loh, bisa quarterly loh, changing everything. External factors berubah, semua berubah. Berubah, jadi kita mesti agile gitu. Saya bilang sama teman-teman udah, kalau bisa kita udah siap aja gitu kan. Jadi kita sebagai pemimpin, kita harus bisa sangat-sangat tadi agile juga. Nah yang tua-tua nih, kayak gua gini kan, juga lebih tua tapi kelihatan muda, Pak. Aduh, alhamdulillah. Tapi ini yang tetap yang saya bilang susah berubah kadang-kadang. Padahal we have to adapt to change, perubahan terus kan. Jadi kita harus benar-benar agile gitu kan. So the first of agility adalah adapt, to be able to adapt. Coba next. Nah ini saya bawa memboro kata-kata daripada Charles Darwin kan. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Bukan yang paling kuat atau yang paling pandai yang bisa bertahan dalam proses evolusi, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungannya. So that's how I interpreted that. Yeah. And tadi being adaptive, agile, adaptive. Terus next, resilience kata-katanya. Jadi tadi jadi being agility itu adaptive, resilience. Kenapa resilience? Saya katakan. Tadi ini ada kata-kata out of suffering have emerged the strongest soul. The most massive characters are seared with scars. Wah, ini kan benar-benar menginginkan bahwa we have to be tangguh, tahan banting, resilience. Gitu. Jadi udah adaptive, resilience, gitu kan? And then next also is innovative. Because innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat. Kata-kata Steve Jobs tuh. I borrowed his words. Inovatif. Karena tadi, kalau tadi saya cuma adaptif, awalnya saya ganti A-nya itu menjadi agile, karena saya pikir agility itu lebih dari hanya adaptif. Being adaptive, being inovative, being resilience at the same time. Jadi, disinilah
apa namanya, the last A yang saya katakan agility. Jadi dengan itu Asa itu adalah seorang pemimpin yang punya harapan, ya kan? Yang harus mempunyai semangat tadi, memberikan happiness kepada yang ini, kepada siapa? Kepada diri kita sendiri dan juga kepada subordinate kita. Asa akan menjadikan seorang pemimpin yang tahan banting dan tangguh, ya, tetap bersemangat dan punya pengharapan di masa yang sulit. Karena dia akan berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan, or values, yang saya katakan tadi. Jadi itulah yang saya mau sharing sedikit, yang what I believe in, what I call it asa, pemimpin harapan. Yang memimpin, yang bisa memberikan harapan pada diri sendiri, harapan pada subordinate-nya, dengan memberikan happiness tadi kepada ininya. Dan dengan begitu, being spiritual, and being agile. Itulah leadership yang saya percayai, dan ini, tapi tadi semua itu balik-baliknya lagi, I always share this gitu ya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin, kita harus juga memprotek apa yang kita nampak beyond ourselves. You want to be a true leaders, authentic leaders, actually you have to go beyond yourself. Dan dari situ mari selalu memikirkan bagaimana membuat social impact terhadap bangsa dan negara. Itu yang kita lakukan di Indika Foundation. Ya, kita mencoba membangun karakter bangsa, juga selalu mempromosikan toleransi, ya kan? Karena saya percaya bahwa tadi seperti Bhinneka Tunggal Ika itu, it's very rich gitu. Di situ dalam sekali. Dan sebetulnya kalau mau ngomong panjang lagi, saya bisa bicara masalah Pancasila gitu kan ya. In a way of Pancasila is more than actually belief. Karena apa? Itu ada ekonominya juga. Itu makanya saya bilang Pancasila itu we are not kapitalis, we are not kapitalis atau sosialis. Itu tengah-tengah. It's actually that's the ekonomi Pancasila gitu. And that's something, that's why social impact is one thing. And of course we also trying to help membantu mengatasi COVID-19 pada saat ini dengan Jasa Lab, juga dibantu oleh Mas Apung nih untuk setup-nya awal dengan teman-teman semua. Makasih. So just to say, and mungkin itulah yang saya ingin share pada malam ini. I hope berguna gitu kan ya, karena at least I want to share what I believe and what set me up gitu. Apa yang menjadi percayaan saya dan apa yang akhirnya itulah yang saya coba sharing kepada teman-teman di kantor juga. Itu yang saya bilang adalah this is the way to do it gitu. Tapi tadi this is my sharing. Your leadership could be different. The belief that you have is different. Karena tadi being authentic. Being yourself. Leaders, being authentic leaders. Thank you. Sorry. Thank you Pak Arsyad. Very inspiring Pak, especially buat di sini kita ada lebih dari 150 anak muda Pak, 190-an Pak. Wow. Which is for this time hour gitu ya, biasanya mungkin ini quite amazing Pak. And then they also have questions already. Tapi mungkin kalau boleh Pak, saya izin nanya sebentar ya teman-teman ya. Jadi menarik itu tadi yang Bapak bilang soal asa, authenticity, spirituality, and agility. Nah, cuma mungkin saya mencoba merefleksi juga nih, saya kan mungkin sebagai salah satu orang yang mencoba mengikuti jejak langkah Bapak gitu ya. Authenticity itu mungkin gimana ya Pak, cara true to yourself itu kadang-kadang susah ya, karena apalagi kita sebagai anak muda nih ya, we are, biasanya kan anak muda kadang-kadang kalau misalnya mau be authentic tuh pasti dapat ngapain sih kamu kayak gitu, ikutin aja gua gitu. Tapi sebenarnya bertentangan sama kita punya keinginan. Nah, any advice or experience Pak yang bisa Bapak share untuk bisa true to your true north yang tadi Bapak bilang? Tadi ya, saya bilang kan bicara authenticity aja bisa satu semester tuh ngomongin. Nggak, tapi again tadi, accepting yourself dulu kan.
Tadi menerima diri sendiri tadi. Dia bilang itu makanya is a process of journey kan. Itu juga makanya saya bawa spirituality dalam situ karena bicara values di dalam dirinya, diri kita gitu kan ya. Nah tapi sebetulnya kan being authentic kalau apapun yang kita pikirkan itu we all have God's feeling ya. You have also your mind ya kan. Dan setiap orang itu diciptakan dengan DNA yang berbeda-beda gitu kan. And you must realize that gitu. Nah, memang tadi saya pun untuk proses kita penerimaan diri belum tentu I'm being true to myself gitu kan. Tapi tetap masih punya kelemahan kok kita, ya kan. Nah, dengan itu saya tadi bagaimana waktu memposisikan diri saya bisa saya menerima bahwa kalau saya ini misalnya I am weak in doing A misalnya gitu kan. Udah belajar aja, tanya aja gitu. Nggak usah malu gitu loh. Jadi malu bertanya itu yang berat. Jadi saya selalu walaupun I'm like this, if I don't understand, I will ask even to a younger or to my subordinate ataupun itu, that's being yourself. Ya kan? Nah itu mulai dari situ aja. Jadi nggak ngerti jangan sok tahu. A simple step ya. Tapi itu accepting loh, accepting who you are. Accepting who you are. Ya kan? Jadi udah tanya aja. Kadang-kadang kita malu bertanya. Bener. Malu bertanya, nyasar bos. Iya, gengsian ya Pak ya. Gengsi gitu. Tapi tadi kalau beli pertanyaannya, how do you want to be authentic to yourself? Bertanya bos. Siap. Tanya aja, nggak ngerti tanya. Ya, thank you Pak Arsyad. Nah, mungkin saya sambil minum boleh ya? Iya silakan Pak, thank you. Thank you, very inspiring. Dan teman-teman tadi kita semua dengar bagaimana Pak Arsyad bilang sebenarnya to become a great leader is authentic to yourself. You know, there are process yang mungkin kita semua di sini sudah melalui berbagai macam proses, ada keringat atau ada yang mungkin sampai tears, even blood gitu ya, bagaimana bisa belajar untuk menjadi leader. Tapi in the end, just be true to yourself, spiritual. Jadi jangan lupakan Tuhan yang Maha Esa, very noble dari Pak Arsyad, and values. Jadi begitu kita ingat our spirituality, we will have positive values yang nantinya bisa kita turunkan ke unit bisnis atau perusahaan atau mungkin organisasi di mana teman-teman berada. Dan yang terakhir adalah given our current situation yang sungguh banyak berubah di mana-mana gitu ya Pak. I think agility atau adaptability, resilient, nggak gampang menyerah dan juga inovatif is key di saat seperti ini. Tahan banting. Tahan banting ya Pak ya. Oke, nah mungkin ini saya izin udah banyak pertanyaan nih Pak, udah ada lebih dari 15 yang bertanya. Saya pilih satu ya Pak yang monggo. Nah, ini dari Mas Pami Fikri mungkin ya. Dia bertanya, kira-kira dari Bapak sendiri adakah tokoh yang saat ini bisa dijadikan contoh karena memiliki authentic leadership, Pak? Aduh, I like that. Sebetulnya gini loh ya. Saya melihat ya salah satu yang simple ya, mungkin saya lihat sekarang ini saya bilang authentic leadership. Ya, ini kita nggak bicara politiknya dulu ya. Tapi dia guys sebagai seorang pemimpin ya. Mungkin presiden kita loh, Jokowi. Kenapa? He's being himself loh. He's not bukan apa. Kadang-kadang orang selalu mikirnya dia tuh seorang presiden. Wah besar sekali gitu. Betul, memang dia orang presiden. Tapi dia manusia biasa loh. Beliau itu. Beliau itu apa namanya yang datang dari bawah gitu ya, menjadi seorang he himself loh. Dia cuma hanya furniture, mebel gitu ya, entrepreneur pada waktu itu. He learn from ini. I mean he got ternyata takdir beliau itu menjadi seorang presiden. Ya. Mungkin ada yang karena yang bisa terima, ada yang terima juga. Seorang itu kok bisa jadi gitu kan, wali kota ini bisa jadi. Kok bukan datang dari yang elit, bukan datang dari mana. No. For me, that is a leadership. He's being himself. He's a good communicator. He's a very good communicator. Beliau cara berpikir juga kadang-kadang simple, but makes sense.
gitu. Membawa satu hal yang kompleks menjadi simple, gitu ya. And I think he's being himself, gitu. Ya, kalau kadang-kadang kebingungan gitu, ya maklum dong, bos, nggak gampang ini kompleksitas yang ada. Iya, benar. So maybe I think seperti seorang presiden kita boleh bangga kita. Saya rasa Pak Joko Widodo itu adalah seorang yang saya boleh katakan adalah authentic leaders. Cuman orang-orang kadang-kadang bilang, wah, kok nggak bisa ya, nggak bisa semua lagi. Manusia, Iya. he cannot solve everything, gitu kan. But Nggak ada yang I sempurna ya, think Pak. I believe he is nggak ada yang sempurna. But I believe he's a authentic leaders ya, yang saya lihat. Yang bisa kita lihat lah paling dikit, tapi itu ini ya. I think he's being himself. Thank you, Pak. Pak Jokowi jadi ya teman-teman, nanti one of the authentic leaders yang Pak Arsyad lihat sebagai contoh, Pak. Belum tentu semua setuju ya sama saya. Belum tentu semua setuju. Belum tentu semua setuju. Tapi ini kan itu tadi, ya udah kita beda pendapat, nggak apa-apa. Sehat loh. Iya, that's authentic ya Pak, that's authentic. Nah, Pak, sorry ada pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi soal yang tadi values, Pak. Yeah. Jadi Bapak kan sekarang sudah berdiri di organisasi yang lumayan besar, Pak. Nah, apa sih yang Bapak lakukan untuk menyampaikan dan menginspirasi tim Bapak supaya bisa menjalankan values yang ingin Bapak push? Dan bagaimana Bapak bisa reach out terhadap anak muda, terutama. Karena kan biasanya kan Bapak udah tinggi itu di atas ya, Pak. Anak-anak muda kan mungkin masih di manage. Gimana tuh Pak kira-kira? No. For me, apa namanya? Saya nggak lihat umur, ya kan. Because for me tadi leaders itu bisa muda, bisa tua, bisa apapun. Nah, there's no difference. Yang penting adalah outputnya, kerjanya bagaimana, gitu kan. Nah, draft values ke masuk organisasi itu sangat sulit. It's not istilahnya satu semester diajarin selesai gitu kan. No. Kalau cuma hanya mau ngafalin, ya gampang. Ya kan, ngafalin, nih artinya ini gini, selesai. Itu sebentar juga udah ini. Tapi instilling values is first as leaders. Leadersnya dulu harus mempercayai. Ya kan? The board of directors harus mulai dari situ. Start from the top. Ya. Dari situ baru turun, ya kan, kepada yang apa namanya, kepada teman-teman semua, saudara-saudara kita di dalam seluruh perusahaan. We have about now close to 10,000 people if I'm mistaken. Apa namanya, yang kerja dengan Indika yang direct ya, yang indirect ini lebih banyak lagi. Nah itu juga saya bilang culture-nya beda-beda, gitu kan, di setiap perusahaan tuh kadang-kadang. Tapi values-nya itu sama. Industrinya bisa beda-beda, tapi let's put the values in. Nah itu mulai dari kita. Apa dibilang walk the talk, talk the walk, apa ya, itu bicara kalau keren itu katanya ya, apa namanya, so you have to be yourself. Akhirnya itu terus menerus melihat, memberikan contoh, ya kan? Karena paling ini adalah contoh. When you make decision, when you discuss, when you do that, there's always that. Berikan itu, ya kan? Because you being yourself, then nggak ada ini ya kan, ngomong aja di situ. Nggak, ini saya bertanya, saya nggak ngerti, saya ini, ya kan? Saya share apa dalam rapat gitu. Itu kan adalah making the values work. Gitu. Jadi supaya instillingnya itu begitu terus-terusan diajarin. Of course, kita taruh di apa namanya di jurnal, kita inikan kepada apa namanya dalam konteks human capital development kita, dalam KPI kita masukin values itu, kita dalam waktu kita memimpin getting our talents, itu kita bicara values. Waktu kita bicara talent management, kita bicara mau ada orang leaders yang naik gitu. Sekarang ini sebenarnya we have to look at the values first. Values terus baru kita bicara outputnya bagaimana. Karena tadi kadang-kadang apalagi startup ya, kalau values-nya nggak sama, wah pusing bos. That's what I think gitu. Karena kita mesti sama values-nya. Kalau values-nya sama, the belief sama, baru enak. Gitu. Nggak perlu SOP, bukan nggak perlu SOP ya, tapi what I'm saying is values is actually yang mengikat kita. Jadi dengan itu, so you have to work on it.
day by day, terus-terusan. Tapi yang paling benar adalah kita sendiri, setiap leaders melakukan walk the talk. Ya. Every time. Do. Itu mungkin. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Jadi memang benar, poin pertama sama poin kedua sebenarnya nyambung ya, Pak. By being authentic, true to yourself, kalian bisa kasih contoh memang values-values ini yang memang kita sebagai personal push melalui contoh-contoh itu. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Ini karena di sini kan banyak anak muda ya, Pak. Mereka mau tanya, Bapak kan sudah jadi leader nih, Pak. Kalau kita nih yang belum jadi leader, how banyak yang mungkin belum jadi leader seperti Bapak. How actually lead kalau memang kita belum berada di jabatan kepemimpinan gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa cerita. No, I think like this. Pertama, salah tuh kalau dibilang siapapun yang mengatakan tadi bukan leader, belum menjadi leader. Kenapa? Karena setiap kita itu ada leader. All of us is a leaders. We are born as leaders. Tuhan tuh sangat memberikan terbaik untuk manusia. Kita tuh ada leaders. Nah, how do you want to become? Tadi bilang belum bisa lead, no bisa kok. Mulai dari leading yourself dong. Lead yourself first. How to lead yourself is to know yourself, and then dilihat dari situ bagaimana you can take a lead of yourself. Karena akhirnya leadership itu adalah istilahnya managing people, human. That's leadership. And so start with yourself, and then dengan begitu, then if you can manage yourself, you can manage others. Dan tapi tadi jangan pernah berpikiran bahwa Anda bukan pemimpin. Every one of us is pemimpin. Istilahnya sampai saya bilang ada office boy gitu ya. Saya bilang he is a leader. He is a leader. Semua setiap orang punya tanggung jawab berbeda. Jadi believe in yourself. You are a leader. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Nah, tadi mungkin buat teman yang bertanya, jadi basically kita semua ini leader but with different level. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk sesuatu atau apapun itu yang kita pimpin, paling sedikit adalah memimpin diri kita sendiri, gitu ya, Pak. Nah, ini ada lagi, Pak, pertanyaan menarik dari Clubbers Kevin Gunarta. Dia menanyakan nih, apa sih kegagalan terbesar dalam hidup Bapak dan bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? Kegagalan di dalam hidup saya pernah terjadi waktu saya merasa saya sombong. Oke. Kegagalan. Ini kegagalan hidup kan. Saya nggak ngomongin, jadi saya bicara kegagalan pada diri saya sendiri. Kegagalan pada diri saya sendiri adalah waktu itu saya merasa saya sombong, saya bisa apapun. Saya merasa bahwa I can do. Power is with me gitu kayaknya. Wah, dengan ada yang saya mempunyai posisi segala macam. Ya, ternyata one day ada satu hal yang terjadi pada diri saya. It struck me. Nothing. Power is nothing. Jadi kesombongan itu, that is a failure of my life. And di situ saya mengatakan bahwa I have to change. I have to become better person. I have to become, tadi saya katakan mungkin, become myself. Disitulah saya berpikir, timbullah yang saya katakan authenticity. Itu satu proses kehidupan dalam kehidupan saya. Jadi kalau dibilang kegagalan saya adalah being sombong. Kegagalan saya tadi adalah, saya pikir semuanya I can do. Bahwa yes I can do, but tadi saya bersama, yuk sama-sama. I can do it myself, I can do it as a team, I can be ini. Because you are not yourself. That's why there's a leadership. Lead. You lead. Gitu. And itu kegagalan buat saya. Jadi kegagalan di diri saya ada waktu saya sombong. Itu kegagalan diri saya. Jadi, how do I get back? Waktu itu saya untung masih Tuhan baik. Saya ditampar kayak oleh Tuhan. Nah, tamparan itu yang buat saya terus, saya begin to talk to God actually. A conversation. Makanya saya mengatakan spirituality gitu ya. Mungkin dalam buat saya. Karena tadi, I have this asa. Itu memang dalam buat saya. Jadi saya harus bisa. Bisa. I mean,
I talk to God gitu kan, every one of us can talk gitu. Saya ngomong, saya bilang gimana, kenapa saya sombong begini. I have to ini. And that makes my life different and makes me more happy. At the same time, I think I become more successful dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya pikir saya udah di atas. Ternyata alhamdulillah waktu itu disappear, and I believe in, and that how it gets me back. Ya. Nah, tapi kalau bicara failure juga banyak. Waktu saya mulai awal-awal juga bikin perusahaan pertama kali waktu itu sama teman-teman ya, saya bikin software, komputer software. Wah, waktu itu sih kita pikir kita bisa bikin, bukan aja gimana, rugi bos, habis. Ya kan? Benar, ternyata kan I'm not software guy, ya jadi software karena memang waktu itu pernah sekolah gitu kan, I was taking namanya computer engineering gitu kan waktu itu. Pernah, tapi bukan juga berarti jago gitu kan, berbisnis beda gitu kan namanya apa ini kan gitu. Jadi but that I failed the business, habis, tapi udah habis itu udah I have to cut, ya kan, and move on. Tapi itu juga susah. Kenapa? Karena untuk nutup paling susah. Sama seperti kalau when you're hiring and firing. Hiring is easier, is happy. When you're firing, itu tuh dites juga leadership-nya. Kenapa? Itu nggak boleh juga, lu sudah ngomongin sama orang, dikatakan apa adanya, bicarakan. And waktu itu pernah tuh, waktu when we had this 2013 ya, 14, kita kan lagi turun ya pada waktu itu. We have to melepas banyak teman-teman, tapi kita jelaskan apa adanya, kita berikan. Tapi and that's the test of leadership, and stay back. For failures, jangan takut dengan failures. Nah, yang tadi saya pikir positif. Mahatma Gandhi, positif. Yeah. Thank you Pak. Thank you. I think very deep ya Pak. Maksudnya very deep. Jadi memang untuk menghadapi kegagalan itu tadi positive thinking dan juga tadi sebenarnya semuanya itu spirituality is key ya Pak. Kalau saya lihat. In my opinion is key. Tapi setiap orang mungkin beda ya pandangannya. Tapi that's how this is what I share, is what I believe. Yeah, that's your authenticity Pak ya. That's your authentic. Ya, karena kalau nggak gimana kita ngomong apa adanya lah. Iya, mungkin Pak ini satu pertanyaan. Masih banyak sebenarnya teman-teman. Saya mohon maaf, tapi ada kurang lebih 22 lagi. Cuma mungkin saya mau coba satu pertanyaan karena ini udah hampir jam 8. Kita cuma sampai jam 8 dengan Pak Arsyad. Nah Pak, ini kan kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 Pak. Ya Pak. Nah, opini Bapak sebagai leader yang memimpin perusahaan besar yang pasti sedikit banyak juga berpengaruh ya Pak, terpengaruh akan pandemi ini. Kira-kira apa nih Pak menurut Bapak, I mean in your context as a leader, business leader, dan juga social movement leader, kita sebagai orang atau anak muda di sini ada pesan nggak yang Bapak ingin sampaikan ke kami Pak? Mungkin. Dalam keadaan sekarang ini ya? Iya. Tadi baliknya mungkin yang saya katakan, saya percaya dengan berpikiran positif. Tadi saya katakan kita harus bisa menerima realitas baru ini. We have to accept it. Karena saya pernah cerita sedikit, mungkin waktu awal-awal juga saya sempat waktu itu agak merasa sakit, berdebar-debar gitu kan, berdebar-debar. Saya pernah cerita mungkin sama apa waktu itu, pernah berdebar-debar. Sampai awal-awal itu saya ke dokter, ya kan, saya sharing dengan teman-teman. Ke dokter, terus saya bilang, saya apa, sakit jantung atau apa gitu kan. Terus akhirnya saya diperiksa sama dokter, karena takut juga ke rumah sakit, ketemu dokter juga takut. Coba takut. Akhirnya periksa semuanya, dia bilang normal, gini bagus, dia bilang gini. Terus akhirnya dia bilang sama saya, ini kata yang saya tadinya nggak tahu kata-kata ini, mungkin pernah, but never ini. It's called psychosomatis. Terus saya juga nggak tahu waktu itu katanya. Saya bilang sama dokter, dok, ini apa? Saya sakit jiwa gitu kan. Terus si dokter itu bilang, Pak,
Enggak Pak, dia bilang, Bapak nggak sakit jiwa, nggak apa-apa nggak sakit jiwa. Jiwa apa sakit. Hah, gue bilang kenapa nih? Dia bilang, Pak banyak pikiran kali, dia bilang. Nah, kalau ini dibikin, ini akhirnya apa yang terjadi kalau kita mikirnya begitu negatif segala macam. Akhirnya kena ke badan, sakit kita. Malahan tadi karena ketakutan kan, is fear. Kita pasti semua fear. Kenapa? It's something yang kita nggak mengerti. People kan untuk punya fear itu kalau sesuatu yang dia nggak ngerti. Right? And so this pandemic, it's something new for us. Right? Nggak pernah terjadi. Jadi memang fear, ketakutan kita ada. Nah, tapi saya bilang tadi, jadi bisa psikosomatis tuh. Jangan itu hari malah jadi menurut sakit. Just be positive. Jaga kesehatan kita. Coba makan vitamin. I mean, what else we can do? Ya kan? Makan vitamin C, makan vitamin D. Kita clean ourselves, right? Dan yang paling penting juga at least membagi. Saling membantu. Tadi saya katakan, saya pernah bicara kalau bicara sosial, karena gini, nggak semua kita ini fortunate. Ada yang masih ada pekerjaan, banyaknya juga yang nggak punya pekerjaan. Jadi kalau kita di tetangga kita, ada yang susah, ada yang apa, mungkin kita bantulah sedikit. Kasih beras, kasih ini. Ya bantu-bantu. Supaya apa? Kalau kita semua saling membantu, ya, yang tadi namanya krisis sosial, kita saling gotong royong, itu bisa diatasi. Karena pemerintah tidak bisa mengatasi krisis ini sendiri. Kan ada krisis kesehatan. Oke, tugasnya pemerintah untuk coba bagaimana mengatasi itu. Krisis ekonomi juga, atau keuangan, pemerintah coba dengan adaptif, membuat budget, segala macam. Tapi krisis sosial, pemerintah nggak bisa sendiri juga. We have to help also. Nah, untuk menjaga itu, supaya jangan sampai amit-amit, gitu ya. Krisis sosial itu bisa menimbulkan yang namanya krisis keamanan. Kalau misalnya yang bahaya itu kan kalau orang-orang baik sudah mencuri, orang-orang baik sudah melakukan kejahatan. Nah ini yang harus kita jaga supaya ya tadi cara udahlah help di tetangga kita dulu deh, ya kan apa yang bisa kita bantu deh, ya kan inilah bantu beras apa gitu kan ya. Ini lama nih, ini saya selalu bilang sama teman-teman di kantor nih, this is not a lari 100 meter atau 400 meter, saya bilang ini maraton. Jadi, let's keep our oxygen. Ya. Jadi memang kita harus, so I think be positive, walaupun gimana pun, karena kita harus bisa melewati ini semua, and be sure that, saya katakan tadi, krisis ini semua harus kita hadapi dengan positive thinking, mengeluarkan positive energy, and memberikan harapan tadi, asalnya. Harapan pada kita, harapan pada semuanya. Ya, siapa? Pak, ini ada permintaan dari teman-teman Clubbers karena banyak banget nih Pak, masih ada 20 pertanyaan. Mungkin kalau Bapak ada waktu, karena kan jarang-jarang nih Pak kita bisa ngobrol sama Pak Arsyad. Mungkin Bapak ada waktu buat sekitar 10 menit Pak untuk tambahan atau Bapak ada aktivitas lain? Boleh. No, I'm fine. Nggak apa-apa ya Pak? Please. Soalnya ini jarang-jarang Pak kita bisa ketemu high quality leader Pak. Saya coba pilih Pak. Nah ini Pak saat karena ini pada semangat semua Pak. Jadi sampai saya baru jawab 5 masih ada 21 pertanyaan lagi Pak. Oke. Nanti pada ada ini Pak ke amukan sosial nanti ke klub. But thank you loh semuanya udah menemenin saya sampai ini nih jam segini. Sama ya, thank you Pak. Nah, mungkin Pak ini ada yang mau nanya Pak dari Clubbers Abdul Halim Mahmud. Sebenarnya apa sih yang membuat kita beda dan spesial sebagai seorang leader menurut Bapak? Apa yang harus di push gitu Pak? Faktor apa? Mungkin kan tadi melihat Bapak Pak Jokowi gitu. Ya. Pertanyaannya how to faktor apa yang faktor apa yang membuat kita berbeda? What make us different and special as leader menurut Bapak? Apa tadi asal tadi atau ada yang lain? Iya, saya nggak. Kalau saya bicara kalau misalnya what is ini ya. Tadi kan ya. Kalau balik kepada yang saya katakan authentic leadership itu kan tadi being true to yourself.
akan keluar akhirnya the strength what you have. Karena setiap orang beda-beda gitu. Ada orang yang sangat ini dengan people, become a people person. Ada orang yang jago dengan angka, ya kan. Tapi you can take a lead, ya kan, become a leaders itu tadi kekuatannya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya selalu mengatakan tadi, bukan saya balik ke being authentic tadi ya, bahwa authenticity-nya tadi adalah tadi akan keluar dari diri dan akan beda loh. Anda, saya, everybody will have a different leadership, will have a different, dan semua ada. Jadi kalau pertanyaan itu, saya merasa coba deh start to look at yourself first, balik tadi. Nah dari situ paling gampang bikin SWOT, kayak SWOT kayak strength and apa namanya weakness yang kita miliki gitu. And it's also interesting juga kalau mungkin ini lebih mau human capital ya, apa tuh psychological test yang kayak apa tuh namanya, to know who you are gitu kan. Ada yang introvert, extrovert, you are what, all this, karena itu penting. Kadang-kadang merasa nggak penting, itu penting loh. Karena that study, at least scientifically, you dibilangin you kayak gini nih orangnya. Dari situ nih you can read, right? Because then that's learning about yourself gitu. Karena kita lupa mempelajari diri kita sendiri. Kita selalu mempelajari orang. Nah tapi dengan kita mempelajari diri kita sendiri, tadi taking that typically segala macamnya, terus kita lihat, oh ini kita nih introvert begini, oh kita itu apa gitu kan. Dari situ nih starting, oh oke, this is how, what is my strength, ini kayak gimana, oh gaya-gayanya begini ya, oh that's how, you know, that's how I look at it. I hope that answers the questions. Kalau salah, sorry. Nah, Bapak, I think that's answer the question, Pak. Nah ini Pak, ini ada pertanyaan yang menarik dan menurut saya mungkin agak sedikit sensitif, tapi saya pengen nanya ke Bapak nih, sedikit nyentil nih Pak ya. Jadi dari Clover Fahmi Fikri, dia nanya Pak, kalau di Indonesia sama tadi ya, ini sama. Sama, tapi dia ini nanyanya beda nih Pak. Menurut saya menarik sih. Menurut Bapak Pak, Bapak juga kan kayaknya aku pernah dengar nih Bapak ditawari. Nah, kalau menurut Bapak untuk jadi pemimpin di Indonesia, ini nih kegiatan dan organisasi politik Pak. Kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Kalau dia nanya apakah untuk menjadi seorang apakah untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia harus mengikuti kegiatan dan organisasi politik? Ini agak untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, yang prominent di Indonesia, apakah memang harus mengikuti organisasi politik? In my opinion, no. Ya kan. Balik itu kita kalau being a leader itu bisa di mana-mana. Ya. Terus menjadi pemimpin bangsa juga perlu, ya kan. In my opinion, harus mungkin kalau mau lo bilang mau dari Jakarta ke Bandung, gitu ya, dengan tujuan kita yang jadi pemimpin Bandung. Ada yang lewat tol, ya kan, ada yang bisa jalan naik puncak, naik kereta api, naik pesawat, naik ini macam-macam kan. Untuk to get there tuh nggak perlu ya, karena memang kalau you pengen menjadi pemimpin politik beda lagi, ya kan. But if you want to be a leader aja gitu, bukan saya mengatakan bahwa jangan masuk. Memang kalau you believe and you love politics dan yang mau mencurahkan itu ke sana, bagus, bisa memilih gitu. Kalau saya nih being truthful nih, di sini saya baru ngomong sekarang kali, adalah ayah saya bilang dulu waktu ini nggak apa-apa lah sensitif. Ayah selalu bilang hati-hati politik itu, dia bilang politik itu kejam, kata gitu. Jadi ayah saya selalu bilang, udahlah kalau bisa nggak jadi politisi, jangan jadi politisi, gitu kan. My dad want that to me, and my mom waktu juga sharing gitu. Nah jadi balik-balik ya, ini bicara, but at the end of the day bukan berarti politik itu negatif, because politik is also positive, karena itu juga membawa inspirasi masyarakat dan semuanya itu di-sharing ke sana gitu kan. Yang itu yang dibawa kemana menjadi politik putih dikatakan ya. Jadi I think being leaders
bisa lewat mana aja. And if your true call is actually masuk ke politik, and a political party will be one of the way. So, dan kalau bisa iya gitu. Kenapa? Supaya di political party juga banyak profesional, banyak yang lebih juga punya pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu kan ya. Jadi so in a way if someone is have a call in politics, mau ini should join, and supaya kadang-kadang saya bilang jangan kita ngomong doang gitu kan, katanya do it gitu. Jadi kalau banyak yang suka komplain gitu kan, komplain kita komplain, don't complain katanya, do it, do it, masuk dong, ya itu benar masuk juga. But it's everybody have a different thought Pak ya. Thought. Ya, Pak mungkin dan teman-teman juga saya izin karena kita nggak mau satu pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin boleh Pak. Habis itu kita akhiri sesi Q&A-nya Pak ini. Dan ini mungkin buat teman-teman relevan Pak. Jadi di sini kan banyak yang graduate Pak, yang baru lulus dari kuliah atau mereka baru mencari pekerjaan. What is your, juga reflecting on your experience mungkin dulu Pak, waktu Bapak baru mulai kerja gitu ya. What is your advice for people di sini yang memang rata-rata baru mau mencari kerja atau mau fresh graduate baru lulus cari kerjaan, especially in this pandemic situation ya Pak. Kira-kira advice apa yang Bapak mau kasih ke teman-teman semua? Banyak teori-teori, banyak bicara ingin bagaimana untuk baru sekolah gitu ya. Dulu saya juga dengerin orang ngomong sama saya banyak banget itu. Suruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gitu gitu. Kadang-kadang jadi bingung juga gue, terus terang. Tapi akhirnya apa yang saya lalui pada diri saya adalah saya kerja aja. Saya merasa if I can do the best, of course I have to have a goal in life. Saya pengen menjadi ini, pengen ini. Logically itu sebagai harapan tadi, ya kan. Habis gitu rajin aja, fokus in your work, ya kan. Dimanapun Anda bekerja, kalau Anda kerja keras, Anda fokus terhadap pekerjaan Anda. Nggak tahu bagaimana, saya merasa dalam kehidupan saya itu energi ada aja ke bawah, dibawa ke sesuatu tempat yang lebih baik, yang bisa naik pangkat, bisa dapat ini gitu kan ya, ada sesuatu bonus, dapat apa nggak? Saya nggak mikir banyak, saya memikir udahlah, yang penting gue kerja keras, gue kerja fokus, gue kerja apa yang gue kasih gue kerjain, and I'll do my best. Nah itu, do your best, and akhirnya nggak usah banyak pikiran, ya itu ada ya jalan. Jadi bukan I'm not trying to simplify situasi, tapi akhirnya dulu saya bingung sama banyak yang ini, jadi saya bilang udah gue kerja aja fokus. Kerja itu ada sendirinya, because you give your output ya terbaik. Akhirnya kamu akan naik pangkat, akan dapat ini. Saya percaya dengan itu, and I believe that. And so again, just to do your best in whatever you do, di tempat manapun, itu akan membawa kamu to the next level of success or leaders or pekerjaan ya. Being entrepreneur. Thank you Pak, very deep. Jadi Indian kalau ada istilah tuh less talk more work, let the result do the talk gitu ya Pak. Mungkin saya boleh simpulkan itu dia. Oke. Top. Pak, mungkin saya izin untuk share screen sedikit Pak, mau kasih beberapa informasi lagi. Jadi teman-teman tadi mungkin karena waktunya sudah habis ya Pak, udah melewati waktu yang ditentukan sebenarnya. Terima kasih Pak Arsyad sudah mau memberikan injury time ke kami. Tapi diskusinya memang harus kita akhiri dengan Pak Arsyad di sini. Banyak sekali insight menarik, terutama tadi tentang asa, authenticity, spirituality, dan juga agility. Jadi, dan pastinya Pak Arsyad sudah mengalami banyak asam garam sehingga bisa mengeluarkan 3 value tersebut. Nah, saya dengan sangat berat hati terpaksa mengakhiri sesi ini, tapi tentunya kami juga ingin mendapatkan feedback nih dari teman-teman, dan juga nanti mungkin Pak Arsyad juga ingin tahu sebenarnya feedback untuk beliau apa.
tentang ASA tersebut. Ini ada barcode yang bisa di-scan oleh teman-teman dan juga ada website yang bisa di-klik gitu ya, atau di ini. Mohon luangkan waktu hanya 2 menit aja untuk mengisi form feedback ini untuk pembelajaran kami juga di klop.id, dan juga nanti mungkin Pak Arsyad juga ingin tahu sebenarnya bagaimana input teman-teman terhadap tadi ASA. Sangat menarik. Oke. Nah, mungkin sembari nunggu, saya persilakan 2 menit. Kenapa Pak? Ada yang mau diomongin Pak? Nanti boleh ya, terakhir saya just want to say kepada teman-teman semua, my thanks untuk Oh malam iya, ini. Jadi silakan Pak, nggak apa-apa kalau Bapak boleh ya. mau. Iya, silakan Pak. I just want to say ya terima kasih Mas Apung dan juga teman-teman the organizers dan juga apa namanya all yang participate dalam apa namanya acara malam ini. Appreciate very much bahwa bisa sama-sama gitu ya, dan saya mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kata-kata saya ataupun yang ini yang apa yang dianggap tidak baik atau kurang diperkenan di ini, tapi tolong values the difference, maybe perbedaan pendapat. Tadi unity and diversity, perbedaan itu adalah satu kekuatan. Just wanna say that, and sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak, very inspiring Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Arsyad, very honored for you, for us to have you here gitu ya. Sebagai informasi juga mungkin buat Pak Arsyad dan juga teman-teman, ini adalah sesi terakhir dari webinar kami dan juga acara terakhir dari Clover. Alhamdulillah udah lebih dari mungkin 15.000 kali ya teman-teman yang ikutan sesi webinar selama 4 hari ke belakang, dan kita juga ada kurang lebih 1 juta visitors Pak, dan juga teman-teman. We are very grateful. Saya dari tim Klop, mewakili tim Klop juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua sponsor dari Town Auto Foundations dan Pegadaian, media partner kami, kompas.com, kompas.id, Pak Arsyad Rashid sebagai pembicara pamungkas gitu ya. Bisa dibilang very grateful that we have you here. Dan tadi kita bisa dengar teman-teman bagaimana nasihat beliau tentang bagaimana kita bisa jadi pemimpin, karena kita semua ini adalah pemimpin. Everyone is actually a leader. Setidaknya kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk tadi, we need to be authentic terhadap ourselves, we need to be spiritual, and then we need to be agile. Gitu. Nah, mungkin dari itu, dengan ini saya sebagai tim dari Klop.id mengucapkan terima kasih banyak atas opportunity. Juga kami bisa menghadirkan kurang lebih ada 48 webinar dalam waktu 4 hari. Kita juga sudah menghadirkan kurang lebih 200 lowongan pekerjaan untuk membantu teman-teman yang memang saat ini sedang mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan antara, karena kita tahu situasi tidak mudah sekarang. Kami juga sangat bersyukur kita juga bisa menyediakan beberapa paket pembelajaran dari kami untuk membantu teman-teman juga untuk mengembangkan dirinya. Dan sebagai informasi, this is not the end. Maksudnya, Club Fair kali ini memang yang hari ini adalah sesi terakhir, tapi setelah ini kami ada banyak Club Fair lainnya. Kami bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengadakan Club Fair, juga dengan IPB, Institut Pertanian Bogor, dan beberapa universitas prominent lainnya di Indonesia, karena komitmen kami dari klub, kita ingin menjadi platform terdepan untuk membantu mengembangkan knowledge dan juga karir dari anak muda di Indonesia.